Segerombolan anak-anak pakai baju jersey, saya pikir main sepeda kali. saya pikir anak motor apa anak main sepeda, tapi mainnya di pinggir rawa ya, pinggir kali. Pas saya liatin, saya perhatiin, Siap. mereka lempar tarik, lempar tarik, lempar tarik. Saya bilang, ini mancing apa? Penasaran nih mancing apa nih? Oh, dilempar tarik ditarik, dilempar tarik ditarik, apa nyangkut mulu sampah apa gimana kan? Iya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mancing Friend. Siang ini jam 1 nih. Kita lagi nongkrong di rumah siapa Bang nih? Rumahnya Bang Ray. Bang Ray R311 Bass. Apa itu Bang? Iya, dia lure maker nih. Kita mau kupas tuntas nih tentang Perjalanan. kisahnya nih kan. Kisah-kisahnya. Oh ya, apa kabar Bang Ray? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Baik, mantap. Ini lagi santai nih. Santai. Siap. Santai. Boleh cerita awal mula mancing, kenal mancing gimana dulu tuh? Awal mula kenal mancing sih ya. Sambil ngerokok santai. Kalau sebenarnya mah asli tuh nggak suka mancing. Aslinya nih. Cuman bokap itu pada hobi mancing semua sekeluarga. Satu keluarga. Siap. Dulu tuh tiap mereka pada mancing ya kita ogah aja dah mancing ya. Nggak suka mancing awalnya. Nggak suka sama sekali. Iya. Terus jadi awal mulanya itu saya dikirim kerja ke ekspedisi Sumatera. Waktu itu saya kerja tuh di Pertamina pengecatan tangki timbun. Karena tuh satu mes. Tahun berapa tuh Bang di sana? Pas sebelum Covid pertama itu berarti tahun berapa ya? Tahun 2020-an ya? Iya, 2020-an. Pokoknya 2019 awal lah. Iya, 2018 akhir itu saya berangkat tuh, ingat banget, Desember. Pertama kali berangkat ke Sumatera. Waktu itu saya ditempatin di kota pertama itu di Kertapati itu, di Palembang. Oke. Awal mula ya, jadi awalnya karena tuh satu mes, teman saya itu pada hobi mancing. Akhirnya ya pulang kerja jam 4 itu pada ke belakang PLTU. Di situ jadi ada PLTU. Iya. Kertapati, mungkin yang orang Palembang ya pasti lebih paham ya. Oke. Ada tongkang di situ tuh, sendaran tongkang. Jadi pada mancing itu di atas tongkang itu tuh. Targetnya itu mancing di situ ya. Kalau di situ disebutnya ikan lumajang. Sama kayak patin, tapi katanya sih bukan patin. Bau mungkin apa? Kuro apa ya? Apa bukan kuro. Kuro mah ikan laut. Kuro laut dia. Iya. Nah, pokoknya lah ikan sejenis patin itu lah. Matanya besar. Itu di laut tapi kan? Laut. Sungai Rawa. Anak Sungai Musi itu. Muara. Nah, jatuhnya Muara, ya Muara, benar Muara. Iya. Nah, jadi Iya. awal mula itu Satu mes. satu mes tuh pada mancing di situ. Awal mula saya nggak ikut. Lebih milih di mes aja lah, main handphone. Tapi lama-lama jenuh juga. Ikutlah saya mereka kan pada mancing. Iya. Ya cuma duduk ngopi, ngerokok, Nontonin mereka pada mancing. Pada ngapain? Lagi itu tuh pas banyak warga sekitar tuh pada mancing dul pakai tegek itu. Pakai mancing tradisional. Tapi pakai umpan kodok ori itu. Kodok ori, ya. Kodok hidup dia. Ya, kodok hidup itu. Nah, udah gitu hari ketiga saya ikut nongkrong mancing di situ. Iya. Saya lihat ada lah, nggak jauh dari situ tuh sekitar 15 meteran lah. 15 sebelah meter. kanan saya. Ada lah segerombolan anak-anak pakai baju jersey, saya pikir Main sepeda kali. saya pikir anak motor apa anak main sepeda, tapi mainnya di pinggir rawa ya, pinggir kali. Saya perhatiin, mereka pada ngeluarin pancingan. Saya lihat juga pancingannya aneh-aneh. Nih. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini orang pancingan mau mancing apaan nih, mancing kayak gini? Iya. Udah saya cuek ya. Pas saya liatin, saya perhatiin. Siap. Mereka lempar tarik. Saya bilang, ini mancing apa? Penasaran nih mancing apa nih? Oh, dilempar tarik, apa nyangkut mulu sampah apa gimana kan? Iya. Ya udahlah, saya samperin kan. Saya lihat pas banget
nyampe saya tuh Iya. tahu-tahu samberan itu. Ada yang Duar, bisa, ya kan, ada yang iya, strike. langsung strike. Ada yang strike. Saya bilang lah dapet ini. Oh, ikan saya lihat ikan yang besar juga. Waktu itu saya Bang Roy nyamperin tuh. saya cuma ngeliatin dia Ngeliatin. strike dulu kan. Waktu itu ada satu orang yang strike. Siap. Saya juga belum tahu kalau itu ikan itu namanya ikan toman, ikan gabus gitu. Waktu itu juga ya mungkin ya kalau menurut saya segitu besar, tapi kalau mungkin kalau buat pemancing Buat sekarang mereka yang udah main itu bukan size kali udah ya. Kalau monster zaman- ya. Kalau zaman sekarang kan udah paham nih. Udah paham nih. Maksudnya kalau bahasa angler wah bukan size saya. Iya itu. iya iya. Kocolan. Kocol. Stang motor. Iya, stang motor. Iya. Kalau dulu mah saya ngeliatnya ya besar aja karena biasa ngeliat teman saya dapetnya cuman lundu, Lundu. betok ya kan kayak ikan-ikan Ikan-ikan mujair kayak sungai gitu kan. yang kecil. Saya lihat Umpannya pakai umpan apa itu, Bang? saya lihat waktu itu tuh dia kalau sekarang saya tahu ya itu WTD, geol, auto geol. WTD iya. Cuman waktu itu saya perhatiin ya, Iya. kok orang mancing pakai kayu, Heeh. dapat ya kan. Temen saya yang pakai umpan ini, sampai nonggeng-nonggeng dia Dari- bilang kagak ada samberan, Pagi sampai sore nggak dapet. Iya. Aduh, saya bilang nih. Nah, dari situ belum minat juga saya sama Belum. mancing tuh belum. Lagi itu saya selesai di situ, Iya. saya di waktu itu ke pengerjaan tinggal 20% lagi Iya. karena udah tinggal finishing. Saya juga ntar tinggal bikin tulisan huruf kayak 5.000 KL kan kalau Siap. ada di tangki-tangki timbun Pertamina tuh. Iya iya. Nah, saya dikirim lagi buat sandblasting sama painting, dipindah lagi di Batu Raja waktu itu. Masih Kota Palembang kedua juga? tuh, Palembang juga. Saya pindah ke Batu Raja. Iya. Di situ Iya. saya mulai dah tuh kerja. Waktu itu jarak dari Mes ke tempat saya itu hampir 30 menit lah. Jadi Setengah saya antar jam. jemput ya. Antar jemput ke TBBM itu. Iya iya iya. Nah, sepanjang jalan itu kita lihat namanya sungai apa yang di Batu Raja. Pokoknya Kayak muara gitu ya. sungai besar juga. Saya lihat tuh banyak juga pemancing, gitu kan. Pemancing tiap hari ya kita lewat. Cuman ya nggak begitu ini. Akhirnya disitulah teman saya tuh yang di satu mes itu ada juga mereka tertarik. Iya. Tuh kok pada mancing pakai umpan mainan, dapat kita yang pakai cacing, pakai kodok, pakai pelet, pakai apa umpan yang bau itu tuh Bang, umpan kucur. Kucur. Katanya nyampe bela-belain bawa tangan, nyari strike susah. Susah. Makanya dari situ udah mulai Oh, nyoba nih. mulailah kita nih. Karena saya nggak ada yang ngajarin Mang. Siap. Dan saya juga nggak tahu ya mau bertanya sama siapa tentang mancing casting. Iya, Ya udahlah, alhamdulillahnya teknologi sekarang udah canggih ya. Iya. Jadi kita nonton YouTube modal kuota. Oke. Iya 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 iya. Saya ingat pertama kali saya nonton YouTube-nya itu ya Bolon sih ya. Bolon 3S. Ah, Iya, Bolon iya. 3S. Oke. Cuman saya nggak begitu tertarik karena mereka dia angler bukan daerah saya. Angler Riau saya nggak mungkin kalau saya nggak ketemu kan. Iya. Nggak bakalan ketemu. Heeh. Saya cari-cari angler Jawa Barat, akhirnya ketemu channel YouTube-nya Om Arif Black. Oh, Nah, Arif Black. saya ketemu Mang Arif dia. Black. Iya. Yang punya Cirata nih. Iya. Jagoan Cirata. Jagoan ya, Cirata jago. ini. Penghuni Kerambatuan nih jago ini. Saya ngefans sama dia, cuman sampai sekarang belum pernah ketemu. Mang Arif, pokoknya ntar kita ketemu ke sana gitu. Cuman ini doang. Sama beliau kalau dia ya komen di Facebook, komen Siap. di inbox, kadang ada lah. Siap. Cuman belum pernah kalau ketemu. Siap, Mang Arif Black, nanti kapan-kapan kita mancing bareng nih ya, kita casting bareng nih Mang Arif Black ya. Sama fans nih. Waktu itu pernah mancing di Cirata pas hari ya kan, ikut Omel, full di Bagong kita. Ya, pernah- Cepi Cahyana tuh ya. Pernah bangun, Cok? Trip 3 kabupaten Oh, gitu. Cepi nih. Cepi Cahyana bisa Iya. gila nih. Siap. Sama dia di Bagong, saya di Bagong. Iya. Jadi pernah boncos juga mancing. Wah, sering banget Bang. Kalau yang namanya mancing boncos tuh ya Jadi, sering lah kita. biasa Namanya itu mah ya, mancing. buat itu pemancing. hal biasa lah. Terus ikan terbesar yang pernah didapat? Mang Ray. Nah, kan setelah mancing, hobi, awalnya itu gimana tuh? Pertama kali itu saya mancing. Awal strike pertama, iya. Awal strike pertama itu ya di Jambi sebenarnya. Di Jambi. Jadi saya di Batu Raja itu saya nonton di YouTube, Mm-mm. perkenalin tackle kan. Heeh.
merkenalin tackle, cara ya lihat trik-trik orang mancing, apa aja sih yang bisa dipancing di casting kan. Iya, Kayak udah saya bisa lihat, ya, belajar gabus. ngiketnya apa semua. Itu saya semua otodidak. Iya, iya. Nyampe alhamdulillah sekarang banyak yang nyuruh ngiketin leader. Padahal saya otodidak. Nyampe ada yang mungkin sekarang bilang saya lebih paham real bait casting karena ya saya dari dulu alhamdulillah otodidak karena mungkin ya Senang saya ngoprek, punya semua. senang ngoprek. Karena emang bongkar. basic mah kan mekanik ya, jadi Dari ya kita montir, bongkar pasti iya. kita bisa lah pasang lah. Kalau ya kita kan. bongkar doang nilai, langsung dibawa ke bengkel. Pas gitu. pertama kali di Jambi itu ikan pertama kali strike apa, Mang? Gabus. Gabus. Nah, Gabus. jadi saya di Batu Raja itu beli-beli tackle, nyari-nyari keliling toko pancing, nyampe naik Grab ke sono, naik Grab ke sini dengan harga yang lumayan kan. Iya, iya, iya. Tapi pancing itu kita nggak dapetin kan karena ya banyak kan di sana tuh ya mungkin ada ya toko-toko ini cuma saya nggak tahu. Akhirnya nggak dapet. Pas waktu itu saya di Batu Raja itu Iya. 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu selesai pengerjaan ya Siap. biasa tinggal finishing lagi, Oke. 20%-an lagi. Saya dikirim lagi ke Jambi, ke Kasang waktu itu. Kasang namanya. Masih daerah yang sama nih, Jambi ya? Oh, masih saya dari situ pindah ke Jambi. Iya. Nah, mulailah karena tuh pas banget di depot Pertamina itu ada toko pancing besar. Oke. Masih ingat namanya atau udah lupa? Namanya siapa ya? Toko pancing itu. Nanti kita bahas lagi. Pokoknya saya lupa. Siap. Cuman kalau kata orang katanya sih itu Nela pancing. Cuman saya juga seingat saya sih pancingnya namanya juga mirip. Cuma saya juga takut salah ngomong ya. Iya, iya, iya. Karena Nela pancing kan toko pancing besar ya. Iya, iya, iya. Nah, Di ceritanya- kotanya? Nah, pas udah gitu saya lewat, wah ada nih toko pancing. saya Pancing. bilang. Karena itu kan saya sama temen saya. Habis itu gajian kan, nih, udah siapin duit nih. Iya. Udah misahin duit nih gajian nih. Udah biasalah nyelip-nyelip buat kiriman ke rumah. Mama. Iya, iya. Yang penting kan ya bini masih kekirim. Itu. ya kan? Tapi ini positif loh. Jadi Iya. ketimbang yang Kita ngandelin uang bonus aja yang kita beliin Betul. tackle. Jadi dapur nggak kepake. Ini ada uang sampingannya nih, bisa beli tackle ya. Terus Kamu kira apa, Mang, beli? ngopi dulu Mas, santai. Ngopi dulu, Mas. Ayo. Nah, pas udah gitu saya tinggal di situ sehari, mulailah tertarik ngelihat rawa. Oke. Wih, ini banyak nih rawa-rawa kayak gini, saya lihat di YouTube nih mancing-mancing gabus nih di beginian. Iya. Pas hari pertama saya kerja waktu itu karena dikasih motor inventaris itu 1. Iya. Kita yang kerja itu 6 orang. 6 orang. Nah, satu tim. Jadi kita antar jemput Heeh. karena tempat kerja juga lumayan agak jauh ya. Iya. Sekitar 15 menitan lah. 15 menit. Saya begitu lihat, wah ada toko pancing nih gede ya kan. Saya cobalah masuk tuh sore-sore. Udah Wah, niat nih beli nih, udah niat nih. Bu. Saya bilang, pengen inilah, pengen Iya. apa? Nyari alat pancing kali aja ada nih. Iya. Waktu itu yang saya tahu tackle itu cuma capung. Capung. 1.5 lip itu karena saya lihat UL kan. Iya. Terus belum ke bait casting tuh, Mas. Belum. Awal mulai itu karena dulu saya tahunya bait casting itu yang mahal-mahal. Iya, mau suka backlash nih. Iya itu dia pemakaiannya juga di keterangan di YouTube tuh susah. Iya. Dan saya juga saya masih belajar, saya nggak mau ribet. Saya Siap, bilang, siap. yang penting saya bisa mancingnya dulu. Iya, Bang. Nah udah gitu saya ke situ, adalah waktu itu nama ya itu joran itu Iya. capung itu. Saya beli inget banget dengan masih harga itu sekitar 400 400-an. 425-an lah. Nah, saya beli PE PE yang juga. saya pelajarin juga ya kan, PE kecil itu, terus leader. Iya. Nah, udah kebeli nih ceritanya semua. Soprok? Terus sama ya soprok. Udah nggak tahu mereknya, pokoknya Ya nggak asal tahu pokoknya belum- soprok bentuknya kodok karet itu saya beli. Iya. Waktu itu saya beli karena ya takutnya dia identik harus pakai warna ini Iya, akhirnya saya biasanya beli itu hampir 7 macam warna itu. Ada yang bilang gabus tahu warna. Saya lihat di YouTube tuh lah, banyak YouTube yang saya lihat, cuman Siap. lupa lagi saya nama channel. Siap, Kang. Siap. Nah waktu itu Ya. saya lihat itu akhirnya nyampe lah ke kontrakan. Saya sama teman saya bingung nih, Iya. lah ini PE, nah ini yang namanya leader ini fungsinya apa ya kan. Iya. Lihat YouTube lagi, oh ternyata ini leader, oh ada ikatannya juga, ternyata nggak sembarang ikat kan. Iya.
saya pelajarin itu belum mancing tuh Mang. Belum Masih sempat, belajarin masih aja belajar. terus nyampe bisa saya ngerakit tackle, nyampe bisa. Saya ini akhirnya udah singkat waktu ya saya udah bisa ngerakit nih tackle. Saya coba lah lempar-lempar kan depan mes itu. Lempar. Akhirnya udahlah saya cari-cari rawa deket-deket situ kan. Iya. Nah, dapatlah rawa itu nggak jauh dari mes lah, sekitar 5 menitan itu ada rawa kecil itu. Iya. Saya coba lempar di situ. Sekali lempar berapa kali? Borong. Kalau bilang sampai ketek ngebul itu. Biasanya. Lempar tarik. Apa mungkin saya kecepatan apa gimana? Apa nggak Hari ikan pertama ya? kali saya belajar lempar itu sambil mancing itu boncos lah. Boncos. Nggak ada yang dapat. Samberan pun aja nggak. Kecewa juga tuh. Tapi saya yakin gitu ya. Ini kayaknya hobi menyenangkan. Saya bilang ya mungkin lainnya lah bisa pelampiasan saya nih buat ninggalin dunia motor saya nih. Paham. Udahlah, saya cobalah perdalamin nih mancing. Iya. Kalau teman saya itu udah nyerah. Udah Pas jalan susah pegel juga nih. kata dia. Mendingin dudul aja nih. Akhirnya saya semangatin terus kan biar saya ada temen Mang. Iya, ada temen yang Nah udah tuh saya nyampe. Akhirnya saya belajar terus saya lihat-lihat YouTube mancing-mancing gabus. Waktu itu saya nggak belum tahu Om Arif nih, belum tahu mancing toman nih, belum begitu. Cuman tahu channel aja tapi dia karena saya lihat wah mancingnya di keramba ini susah nyari keramba di sini, kemana keramba? Ntar aja lah saya bilang gitu. Udah saya mancing. Tiap pulang kerja lah pokoknya saya lempar tarik. Kalau saya pelajarin saya lempar lagi. Maghrib itu ada sambaran. Udah mau gelap. Ada sambaran, cuman itu emang hoki kali ya. Begitu sambar saya sentak itu langsung kena. Karena waktu itu ya ada selengan lah Mang. Ukuran kan namanya UL kan selengannya melengkung. Melengkungnya udah di situ saya tuh sensasinya mulai. Iya. Ternyata enak juga main beginian ya. Narikannya ini daripada saya kemarin nyobain tegek tuh. Narik mancing jair itu. Iya. Saya bilang seru emang ya. Cuman karena saya nggak begitu kurang sabar. Nggak begitu sabar terus juga kadang orang kalau pakai lumut pada gampang banget pakai lumut. Kita kayaknya nggak nyangkut. Udah gitu, udahlah ini kayaknya nih enak nih kalau dipelajarin nih saya bilang gitu kan. Udah mulailah tiap pulang kerja saya mancing, saya cari-cari di Google tuh rawa-rawa itu kan. Saya cari dekat-dekat situ. Sampai akhirnya karena di Jambi itu saya nggak lama, cuman 20 hari. Iya. Selesai kerja pekerjaan. Enggak, saya dipindahin ke Bangka, Mang. Bangka Belitung, pinggir laut itu, Muara. Nah, pas banget di Bangka Belitung itu, karena dekatnya ke Muara, dan akhirnya saya lihat lagi lah YouTube di Bangka nih, orang-orang Bangka. Waktu itu yang sering nongol itu kayak Gilang AR ya, itunya Boy Tap ya. Siap. Terus sama apa tuh Ependi Yeyen tuh kayak gitu-gitu dia mancing gabus. Karena spotnya saya susah, di situ nggak tahu spot kan, yang taunya ada Muara. Akhirnya saya lihat lah mancing-mancing ultralek itu di Muara targetnya apa aja sih gitu kan. Dan ternyata ya Muara juga banyak nih targetnya ya, kayak kerapu kayak gitu. Mulailah kita nyari lagi toko pancing. Kebetulan di situ banyak Bang toko pancing tuh, maksudnya yang nyediain alat-alat casting karena mungkin deket gamenya lengkap di sana banyak ya. Saya belilah mino-minoan itu. Target kakap nih kayaknya berubah lagi nih lawan. Iya kan mino-mino. Kalau target sih dulu apa aja lah tuh Mang, yang penting dapat strike aja dah ya. Dapat yang dicari gitu dong nih biar seneng. Ya mungkin ya kalau angler sekarang juga ngerasain ya bisa lempar lure udah seneng banget. Dulu juga saya ngalamin seperti itu. Kayaknya bisa ngelempar aja mau nggak ada strike itu kayak seneng aja. Udah main-main tuh di Muara itu. Pertama kali strike ikan-ikan di situ tuh ya kerapu. Strike kerapu. Ya dapat kerapu. Cuman dulu saya nggak begitu aktif di Facebook Mang, jadi nggak pernah nih dapet kita posting, kita upload. Nah, jadi udah cuma mancing aja ya kan. Mancing aja, hobi aja. Seneng gitu. keluar explore nggak tahu, jadi kita nggak tahu kalau ternyata dunia casting ini ada sarananya kan. Ternyata seru kan. Siap. Saya belum tahu waktu itu. Disitulah selesai di Bangka itu saya lama tuh di Bangka. Mancingnya begitu udah mancing. Saya rasain kok kayak nggak ada bosan, saya nggak nemu rasa bosan nggak. Itu sendirian kalau mancing casting?
Iya, nyampe akhir sendiri. Teman saya udah nyerah dah. Udah nyerah udah. Nggak mau dia. Explore sendiri. Ya, gua udah mancing pakai udang hidup aja udah. Saya mancing kerapu, nggak tahuan Mancing emang. santai. Cuman karena saya emang tadinya nggak suka mancing ya, jadi ya udah saya pengen tekunin aja nih mancing. Coba ada mancing ini. Ya, yang lain pada mancing di samping dasaran apa ya, saya melempar lur aja, udah lempar tarik, lempar tarik. Ya walaupun ya kadang hari itu dapat, kadang hari enggak. Ya puasa aja udah mancing. Boncos biasa. Nah, itu udah biasa. Yang penting lempar terus, rajin lempar pangkal strike. Nggak pakai tekebul. Iya, benar itu. Itu kalau kata-kata rajin lempar pangkal strike itu dari saya ngelihat Kadek Wawan Wijaya. Kadek Wawan Wijaya, MPB gokil loh Iya, ini. MPB gokil tuh. Dia sering ngomong seperti itu kan. Mancing blok balik. Beli Kadek. Nah, dari situ Siap. saya udah terus lihat-lihat macam-macam. Akhirnya inilah saya pulang karena COVID kan. Iya. COVID waktu itu saya ditawarin nih ekspedisi ini ke Aceh. Iya. Ini gimana? Mau diambil atau enggak? Mau lanjut ke Aceh? Apa mau pulang? Iya. Kalau misalkan resiko pulang, kemungkinan besar kamu nggak bakalan bisa nyebrang lagi. Iya. Karena nanti ada berita itu bakal ketat lah karena pandemi ini. Betul. Nah, udah itu. Apa ya? Saya bingung kan di satu posisi saya udah hampir 1 tahun 3 bulan itu saya nggak pulang. Di daerah. Nah, istri udah mulai ngerengek lah. Paham. Pulangnya. Iya. Tapi satu sisi, kalau saya ini kesempatan saya hilang gitu kan. Karena waktu itu penentuan kita buat dapet sertifikat itu di Aceh itu. Wah, disitulah dilema lagi gimana gitu. Iya. Sertifikat apa, Bang? Sertifikat painting waktu itu waktu itu kita nggak pakai jotun. Lagi itu di sertifikatan langsung dari Pertamina. Wah, susah-susah mang. Orang siapa sih yang bisa tembus masuk ke Pertamina kalau nggak ada ini kan? Iya. Waktu itu ya walaupun waktu itu tetap masih di pendor gitu kan, tapi seenggaknya kita dapat ID card Pertamina itu. Itu yang mahal benar. Di situ saya bingung tuh ya. Aduh gimana? Udahlah. Akhirnya ya banyak karena teman-teman saya di mes itu pada milih keluarga. Iya. Akhirnya kita voting kan. Ada gimana nih enaknya? Udah masa-masa udah keluarga yang milih kerjaan juga cuman saya sama teman saya berdua. Siap. Dan saya juga ngerasa saya berangkat dari Jakarta walaupun ya mereka saya awalnya nggak kenal ya kan. Karena saya 1 tahun bareng mereka ya saya seperti saudara kan. Ya udahlah saya hargain lah maksudnya ikut gitu kan. Akhirnya berangkat pulang ke Aceh. saya udah nggak jadi ke Aceh. Saya pulang karena yang lain pada minta pulang. Akhirnya pulang. Bener lah, begitu sampai saya di Bekasi. Waktu itu saya ngontrak masih di Kabel Mas ya. Kabel Mas. Bekasi. Wah, udah dah. Nggak ada info lagi pengen berangkat. Ada info pengen berangkat nggak bisa. Sampai akhirnya ya udah nganggur total kan. Bingung juga mana hidup di kota orang ini. Kayak saudara juga di sini ibarat kata dibilang hampir nggak punya saudara di Bekasi. Ya adalah saudara istri ya, kayak ada ipar gitu. Akhirnya pandemi saya lagi juga nggak ada penghasilan kan. Akhirnya ya udahlah putar otak dengan modal waktu itu punya sisa uang tabungan itu tinggal 600.000. Nah, gimana caranya nih kita bisa usaha bisa hidup? Daganglah masker saya di pinggir jalan. Pernah dagang masker. Karena mungkin lagi momennya ya, lagi momennya masker itu laku. Wah, di situ lumayan lah. Sehari itu pendapatannya lumayan lah dari masker itu. Udah saya mulai dagang masker nih di pinggir jalan sama istri, nyampe akhirnya istri dikeluarin dari kerjaan kan. Udah saya fokusin dagang itu dan akhirnya nyampe situ saya mulai iseng-iseng awalnya di OLX mang. Cari kerjaan di OLX udah mulai pandemi udah agak nggak begitu ketat kan. Karena dagang masker juga makin kesini udah makin orang udah makin aduh bodo amat sama masker kan. Jadi ya kadang ada kadang enggak. Saya harus cari kerja sih. Begitu saya daftar di OLX itu ya dapatlah saya kerjaan itu awal mula di rumahan di Kampung Irian namanya. Saya kerja painting, kemudian painting interior mobil. Lagi itu dia itu jadi ibarat kata kerjasama sama Hardy Klasiknya itu. Interior itu. Saya udah kerja di dia. Pandemi ini berpengaruh banget buat kita ya. Sering lah saya bolak-balik ke Hardy Klasik, ngerjain di Hardy Klasik. Sampai akhirnya saya dapat tawaran, mau nggak kamu langsung kerja di sini? Kata gitu. Oh yaudah saya ambil. Saya kerja di situ 1 tahun
saya kerja di situ ya mulailah karena kerja udah mulai enak ya. Iya. Dari situlah saya pengen tuh punya bed casting gitu kan. Iya. Karena saya cari-cari bed casting, saya beli nggak berasa atau numpuk aja tackle tuh. Iya. Nah dari situ karena saya pengen ya maksudnya pengen serius ya pelajarin mancing nih. Iya. Saya pelajarin umpannya apa aja sih, Oke. sampai ini apa aja. Nah, saking bablasnya itu dulu. Oke. Saya belilah produk-produk lur-lur. Maker-maker Indonesia nih banyak nih kayak Om Baje, siap. Kang Ipan. Awal mula Kang itu Ipan. kenal Kang Ipan itu ya awalnya saya beli lur. Iya. Beli lur karena kemungkinan ya satu daerah juga Jawa Barat, jadi kalau Saking hobinya itu sampai ngumpulin ya, lur ngumpulin lur. bermacam-macam. Pokoknya saya lihat di Mm-mm. nah mulai aktif Facebook itu saya di situ tuh. Iya. Saya bikin Facebook baru, Iya. bikin Facebook baru, ya udah saya bertemanin ya dah siapa yang berhubungan sama dunia mancing itu. Oke. Grup-grup mancing tuh saya masukin. Nah sampai akhirnya saya udah itu ya mulailah saya ngelihat wah ada posting lur ini kayak Radalur tuh saya dulu saya beli siapa lah banyak lah Kang Ipan terus bahkan Mang Made ini Tukik nih. Ya, saya tahu Tukik itu dulu tahunya di Bandung, Mang. Oh, di Bandung. Itu waktu itu saya masih kerja dari kasih itu awal mula saya perjalanan ketemu Mang Made itu. Iya. Nah, jadi saya ketemu itu yang namanya Om Agis. Om Agis Jalani. Ya, Agis Jalani. Iya. Awal mula saya itu ketemu di berbangkrut. Facebook dengan komen-komenan bla 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 itu. Awal mula itu ketemunya itu jadi saya beli lur. Geo. Produknya Mang Pondoy itu. Mang Pondoy. Pondoy. Nah, begitu saya ngambil produknya itu begitu selesai, saya mau tebus, mau saya bayar, saya ketemu sama Mang Agis itu. Iya. Mang Agis itu. Nah, ketemu Mang Agis itu, Iya. ngobrol, Iya, Agis sampai ya. akhirnya tukeran nomor WA kan. Tukeran nomor WA, nama Facebook siapa? Oh, ini saya bilang. Adrian Derek. Iya, dia. Nah, terus udahlah, saya nggak begitu ini kan. Karena waktu itu saya sebenarnya sih awal-awal fokus casting di sini kan saya di Bekasi ini nggak punya teman, Bang. Iya. Jadi nggak banyak kenal ya. Belum kenal kita nih belum. Kenal. Jadi saya bolak-baliknya ke Tangerang tuh ke rumah Cang Ating. Yang Ating. SH2G. Besok Makanya- kita ulang tahun kita ke sana. Iya. Rencana. Karena Ntar kita ketemu sana saya nih. dekat banget sama beliau tuh. Siap. Oke. Jadi nah saya maaf ya saya putar. Iya. Jadi saya dikerja di Hardi Klasik itu. Iya. Kebenaran, Bang. Cuman beda bagian, dia bagian jok, saya bagian painting. Nah dia di bawah, saya di atas. Iya. Karena dia sering ke atas, minjem obeng, misalkan minjem apa gitu. Iya. Saya lihat dia pakai baju kaos SH2G gambar gabus tuh jutaan. Iya. Pas begitu saya bawa joran dari rumah, pengen saya chat. Oke. Dia pas ke atas, lu mancing juga? Mancing man. Casting. Aku juga casting kata dia. Iya. Emang nggak tahu ini baju mana? Karena saya juga nggak tahu kalau pemancing itu komunitasnya besar kan. Iya. SH2G. Wah, lu parah lu orang sini nggak tahu SH2G katanya gitu. Akhirnya udah di situ udah mulailah kita tiap minggu libur karena minggu itu libur kan. Berangkat. Ikut saya mancing dibawa ke spot-spotnya dia kayak ke Kohot, ke Teluk Burung kayak gitu. Mancing gabus. Iya. Nah, disitulah saya tuh mulai tuh mancing gabus, fokus mancing gabus tuh. Wah, gabusan itu. Iya. Nah, pas udah itu saya mancing dia awal mula saya diajak mancing ke daerah Tangerang, namanya daerah Jatake. Nah, karena di situ banyak spot-spot galian kan. Galian kalau mancing pasir. ke Tangerang, galian pasir. Nah, saya dikasih tahu sama dia tuh, sama Bang Wawan itu, namanya Bang Wawan, orang yang kerja di area Klasik. Nih, ada Cang Ating katanya. Cang Ating. Pokoknya itu yang waktu itu gua suruh bertemanin di Facebook. Oh, yang orang SH2G itu. Iya, itu udah dengkot SH2G. Ntar kita ketemu sama dia, kita ngobrol. Awal mula ketemu Cang Ating itu di Pondok. Ada Saung. Itu Pondok. Di dekat Kali Cisadane. Waktu itu Cang Ating pengen negek. Iya. Nah, saya pengen casting gabus. Di situlah sama Cang Ating tuh dikasih tahu. Coba main di galian itu tuh. Waktu itu gak usah. Udah dia negek, saya mancing. Jauh casting berdua tuh teman saya. Waktu itu Biasa sama istrinya enggak? iya, sama Esra. Di situ saya lihat Cang Ating tuh. Enak banget ya. Suami istri kompak ya kan mancing. Ya walaupun istri saya juga nggak pernah ngelarang ini sih kalau masalah mancing mah. Siap. Kita disetam nih. Iya.
Udah gitu Oke. kenal Cang Ating, dan akhirnya saya diajak mampir Ya. ke rumah Cang Ating, ngobrol panjang lebar. Asli orang mana tadi, Bang? Asli orang Sumedang, orang Situraja tuh. Situraja. Dekat pintu bendungan WJG itulah pokoknya. Sebelum dibangun apa sudah dibangun nih bendungannya? Pas mancing ini. Pas mancing Udah jadi. Udah jadi. Nah, jadi saya karena sering dengar info mancing di perahu kan tuh, mancing keramba, mancing toman itu. Udah tuh. Saya pengen lah mancing ke WJG sekalian ke mama. Ya itulah langganan tekong tuh Mang Atun tuh. Mang Atun. Mahesa, perahunya Mahesa itu. Iya. Saya pakai tuh naik perahunya dia. Nah, disitulah mulai itu kita sering ekspos, sering lah orang nanya, oh orang emang lagi mancing ya gitu lah, biasa tanya canda-candaan, kira akrab di Facebook itu. Nah, dari situ saya kesini tuh saya lihat Om Agis itu. Om Agis. Awal mula punya banyak teman di Bekasi nih, teman mancing di Bekasi itu. Iya. Saya lihat Om Agis itu. Iya. Posting lure tukik itu. Tukik. Wih, lure cakep-cakep banget ya, menarik. Saya bilang ada pala bebek, ada burung, ada ini. Saya tanya sama dia, Mang, ini lure maker orang Bandung ya? Orang Bandung apa? Orang Bekasi kata dia. Hah? Bekasi? Lu deket dari rumah lu juga deket, lu tinggal di mana kata dia? Perwira. Deket. Nah, udah satu waktu saya transaksi betcasting waktu itu si Mano 71 Kurado tuh sama Bang Agis. Dibawalah saya mampir ke base campnya Tukik itu. Iya. Bawa mampir, dikenalin Mang Made. Dan ternyata dia di Bekasi ini. Oh, ini ownernya ya kan. Udah saya ngobrol dan ternyata Mang Made enak banget ya orangnya ya. Emang benar dia mah inilah, maksudnya nggak pelit sama ilmu. Ya. Welcome. Udah gitu juga. Ya saya mulailah saya betah nih. Siap. Main di lingkungan anak-anak Bekasi nih, karena mumpung saya daripada saya mancing jauh ke sono ke sini, ya mungkin ya maaf ya, orang tadinya saya sering rapat mancing ke WJG, yang sering ke Tangerang, dan dari situ saya jarang mancing ke WJG. Mainnya udah jauh-jauh nih teman-teman. karena banyak kenal kebenaran waktu itu ada yang sering bantuin Mang Made itu, namanya Mang Kuya tuh ya, Mang Surya itu. Kebetulan deket rumahnya dia di daerah sini juga. Jadi ya udahlah, saya sering mancing tuh diajak, tahu tambak, saya juga dari dia, tahu mancing gabus di tambak, tahu mancing gabus ya spot-spot di sekitaran sini, dan ternyata deket rumah saya ini banyak spotnya. Banyak dieksplor ya kan ternyata. Udahlah saya tuh mulai itu saya nongkrong di bareng anak-anak Tukik yang sampai sekarang juga saya kenal baik-baik aja sama anak-anak Tukik juga. Enggak ada masalah apa-apa. Siap. Nah, mulailah diajak Mang Made itu mancing ke Cirata, kita gabusan. Akhirnya mancing gabusan. Waktu itu saya masih kerja di Ardi Klasik. Iya. Saya Minggu berangkat sama Mang Made ke WJG. Pertama kali mancing jauh sama Mang Made itu ke WJG. Iya. Pulang kerja langsung OTW WJG gabusan. Terus main lagi ke Cirata gabusan. Dua tempat itu aja pokoknya. Nah, udah mulai dari situ saya ya mulai dah tuh. Karena waktu itu ya masalah kerjaan, akhirnya berhenti juga kan tuh kerja di sini nih. Oke. Nah, udah selesai kerja itu udah mulai dah saya nganggur, nggak kerja. Iya. Bingung kan mau ngapain kita nih, nggak ada aktivitas, nggak ada ini. Awal mulai ya udah itu mulai dah jual-jualin tackle lah kita lah, tackle ini kejual. Akhirnya dari situ saya beli lagi yang murah. Saya bilang nih bisa juga nih diputar nih, jual ini beliin ini, putar lagi ke sini, beli ini, putar lagi. Udahlah saya main di tackle tuh. Main di tackle, jual beli tackle. Iseng-iseng. Ya itu awal mulanya iseng-iseng bikin lure itu. Oh, teman-teman, nih Bang Ray ini pokoknya udah paham semuanya. Terus ketika dia pengen langsung terjun nih, berdikari sendiri. Pokoknya teman-teman berikutnya kita bahas tentang produk lure-nya Mang Ray nih, R331 Bass ya? Iya, Ray Bass. Oke teman-teman, apa? Mau tahu keseruannya, pokoknya terus pantengin terus Mancing Brand. Mang Ray, makasih ya udah dijamu di rumahnya. Mohon maaf udah ngeganggu. Pokoknya terima kasih udah dikasih kopi semua teman-teman. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Mancing Brand. Nanti kita cantumin nomornya Mang Ray
untuk pemesanan lurnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.